Halo netizen, ini adalah Toyota Corolla Cross GR Sport. Ya, jadi pada acara IMS 2023 ini Toyota Astra Motor Indonesia meluncurkan Corolla Cross versi GR Sport ya. Jadi ini adalah GR Sport hybrid pertama di Indonesia. Dan dia tuh sekaligus ada improvement juga ya di Corolla Cross yang hybrid standar. Jadi nanti akan ada video yang terpisah, tapi kita fokus ke yang GR Sport dulu. Yang paling kelihatan sih perubahan di depan, mukanya jadi lebih garang ya, karena yang versi GR Sport ini punya grill, bumper, dan beragam aksesoris yang berbeda dibandingin Corolla Cross biasa. Dan unik juga untuk yang versi GR Sport, dia sudah dapat Toyota Safety Sense, makanya logo Toyotanya ini mica acrylic ya, karena di baliknya itu ada radar untuk sistem TSS-nya ya, Toyota Safety Sense. Di bagian bawah juga ada kamera untuk kamera 360, dan di bagian atas kaca sana ada mono kamera untuk memantau kondisi di depan kayak buat lane tracing assist dan lain-lainnya. Untuk lampu, kalau yang Corolla Cross hybrid biasa kan ada aksen birunya ya, sekarang jadi silver aja kayak Corolla Cross bensin yang sekarang udah discontinue ya. Tapi untuk teknologi lampunya masih sama ya, dia menggunakan LED projector dengan LED DRL di bagian atas serta lampu sen LED di sisi dalam. Di bagian bawah ada fog lamp LED juga sekaligus corner sensor. Lanjut ke bagian samping, untuk velgnya yang GR Sport ini juga baru ya, jadi lebih keker lagi, dan ukuran bannya tetap sama 225/50 R18. Rem depan belakang sudah disc brake, selengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian fender juga ada logo hybrid. Terus di bagian spion dia juga nempelnya di bagian pintu ya, bukan di pojokan pilar. Dia covernya warna hitam metalik seperti ini dengan lampu sen di luar, dan ada kamera untuk sistem kamera 360 yang bagian samping. Untuk atapnya juga dia two tone ya, warnanya tuh hitam kebiruan seperti ini. Di bagian handle suara body, dan ada keyless access-nya. Tinggal sentuh handle di bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh yang ada guratan di bagian sini. Tetap ada list chrome di bagian atas ini dengan logo Corolla Cross. Lanjut ke bagian belakang, yang paling kelihatan itu adalah di bagian lampunya yang dia tuh clear ya, jadi kayak Toyota Altezza, dan ada signature Corolla Cross-nya di bagian belakang. Dan untuk lampu senja, lampu rem, lampu kebut belakang itu sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam. Di bagian bawah juga ada emblem hybrid serta emblem GR Sport. Dan di bagian tengah sini ada logo Corolla Cross. Di bagian kaca ada wiper, defogger belakang, high mount stop lamp, spoiler, dan ada antena shark fin. Di bagian bawah ada sensor parkir yang serata body ya, 4 titik, dan ada aksen underguard di bumper bawah. Di bagian pojok juga ada reflektor, dan ada kamera belakangnya di bagian sini. Untuk bagasinya dia latch-nya elektrik dan power tailgate ya. Untuk ukuran bagasi sih sama aja seperti Corolla Cross yang biasa ya. Bibirnya juga cukup mengotak, dan jok belakangnya bisa dilipat 40-60. Ada lampu bagasi, gantungan belanjaan di kiri dan kanan, serta ada tempat untuk naruh barang lagi, plus tempat ban serep yang space saver pelek kaleng. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid ini. Untuk mesin sih nggak ada perubahan ya, jadi masih menggunakan mesin 1800 cc 4 silinder NA dengan teknologi hybrid Synergy Drive Fast Toyota ya. Tenaganya sekitar 120-an horsepower ya, dengan torsi sekitar 200 Nm bila digabungkan dengan motor listriknya. Dan transmisinya tuh eCVT ke roda depan, kodenya 2ZR FXE ya, jadi sama seperti mesinnya CHR, Prius, dan lain-lain. Untuk rom mesin juga walaupun rapi tapi masih agak keseliuran ya, karena emang saking banyaknya teknologi hybrid di mesin ini. Dan di bagian kap juga ada redamnya juga. Oke, sekarang kita cek ke interiornya aja, apa aja perubahan di bagian dalam. Untuk di bagian dalam lumayan banyak juga sih sebetulnya, jadi walaupun banyak tapi hampir nggak kelihatan ya. Contohnya di bagian head restraint depan itu ada bordiran atau emboss ya, lebih tepatnya logo Gazoo Racing, dan dia cuma ada di headrest depan 2
kiri kanan. Di belakang itu nggak ada. Joknya full kulit dan ada strapping putih di bagian tengah, jahitan putih. Pengaturannya tetap elektrik untuk sisi pengemudi, naik turun, dan recline. Ada SRS side airbag juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja. Dan untuk di bagian dalam, setirnya masih sama ya. Jadi andaikan yang GR Sport ini pakai red stitching gitu ya, kayaknya akan lebih oke. Tapi tetap dilapis kulit. Pengaturannya pun sama, tilt teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol MID 4 arah, tombol back, telepon, volume, dan voice command. Di tengah ada airbag dan klakson. Dan di sebelah kanan ada tombol cruise control sekaligus pengatur jaraknya. Karena sekarang yang GR Sport ini sudah dapat adaptive cruise control dan ada lane tracing assist. Ada tombol mode, ganti track, nggak ada pedal shift, tuas lampu sudah otomatis, dan ada fog lamp depan dan belakang. Yang sebelah kiri juga sama, wipernya juga otomatis dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk start buttonnya juga sekarang logonya GR Sport ya, bukan logo power lagi. Dan di bagian instrument cluster nggak berubah, jadi masih jarum analog untuk hybrid power meter yang sebelah kiri sekaligus temperatur mesin. Di tengah ada speedometer dan fuel gauge, dan di sebelah kanan ada MID-nya yang layar LCD 4,2 inci ya. Di sini juga lengkap sekali, ada odometer, gear indicator, terus ada apa aja nih? Ada eco zone, speedometer digital, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, dan ada status untuk radar cruise controlnya. Di sini kita bisa milih jaraknya dan lane tracing assist-nya nyala atau enggak. Di bagian trip ada buat trip info dan ada status dari penggerak hybridnya. Ada setting untuk lane tracing assist, lane centering, steering assist, sensitivity, sway sensitivity. Ada pre-collision system juga, blind spot monitoring system, rear cross traffic alert, vehicle setting, ini untuk setting tire pressure monitoring system, dan power back door ya. Serta untuk di bagian setting ada bahasa, satuan unit konsumsi BBM, EV mode atau EV indicator ya lebih tepatnya, trip summary, MID off, dan default setting, dan layar peringatan. Jadi lumayan lengkap ya, walaupun nggak sebesar Corolla Altis yang hybrid juga. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dengan framing warna piano black. Ke bagian bawah di sini tombolnya lumayan rame nih. Ada tombol ionizer, sensor parkir, auto high beam, ada headlamp leveling juga, sama tombol membuka bagasi elektrik. Ada tuas membuka kap mesin di sini. Untuk Corolla Cross GR Sport ini juga dapat airbag lutut pengemudi, padahal masih model gantung, dan ada footrest juga di sebelah kiri. Dan ini juga parking brake-nya yang model injek ya, jadi masih yang diinjek seperti itu, bukan pakai electronic parking brake. Di bagian door trim, soft touch di bagian atas, dan di bagian armrest di tengahnya dia plastik keras. Handle pintu warna silver, ada grab handle yang mantap juga di bagian sini. Tombol power window juga all auto ya, tapi yang ada indikatornya cuma di sisi pengemudi aja, dan ini juga sudah ada anti pinch. Ada central locking, pengaturan spion yang sudah auto folding juga, jadi kalau dikunci dia ngelipat secara otomatis, dan pengaturan kacanya sendiri. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder. Untuk tweeter ada di pojokan dashboard. Lanjut ke atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampu juga, dan ada card holder di sisi luar. Ada grab handle, seat belt depan naik turun, dan ada dashcam juga nih untuk yang tipe GR Sport ini. Spion tengah manual dimming, ada tombol untuk membuka sunroofnya juga ya, bisa di tilt dan bisa dibuka langsung gini kacanya. Dan ada lampu interior juga atau lampu baca individual. Sun visor yang sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampu. Lanjut ke tengah, head unitnya juga baru, dia 9 inci yang modelnya tuh Android base gitu ya, dan ini versi Toyota Indonesia. Ada apps, ada kamera 360-nya juga, cukup jernih ya tampilannya. Ada yang 3D juga bahkan. Ada tampilan depan, ada curve view, dan kalau kita masukin gigi mundur, dia juga ada kamera mundurnya. Dan juga ada Android Auto,
Apple CarPlay, iPod, Bluetooth, setting juga lumayan lengkap ya, kayak kebanyakan head unit Android juga. Terus lanjut ke bagian bawah ada ventilasi AC yang ada tombol hazardnya. Untuk AC dia tetap dual zone automatic climate control, jadi tinggal pencet auto aja, nanti suhunya fan speednya akan menyesuaikan suhu yang dipilih. Ada eco heat and cool, defogger depan dan belakang, fan speed, dan ada front cabin priority juga. Jadi AC itu cuman ngembus ke kabin depan aja. Ada buat ngaktifin dual zone juga di sini. Suhu paling panas 32,5 derajat dan paling dingin di 17,5 derajat. Di bagian bawah juga ada wireless charger ya sekarang. Tinggal taruh aja buat handphone kalian yang punya Qi wireless charger. Untuk transmisi seperti ini, lurus aja. Ada mode drive dan ada mode B. Untuk mode berkendaranya juga di sini ada tombolnya sendiri ya. Ada Eco, normal, dan power mode. Ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Dan ada EV mode ya, kalau misalnya baterainya sudah mencukupi. Di belakangnya ada 2 buah cup holder. Di bagian armrest ada console box dengan power outlet 12 volt di dalamnya. Dan ini juga bisa dimajuin buat pengendaraan yang lebih enak. Di bagian laci juga soft opening. Dashboard juga soft touch dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Corolla Cross GR Sport. Yuk sekarang kita matikan dan kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya dari Toyota Corolla Cross GR Sport. Dan ini gue lupa setting sih ya. Jadi ini posisi yang lebih mundur dibandingin posisi pengendara gue. Tinggi gue 170 cm dan walaupun di posisi yang udah mundur banget ini masih ada 3 jari loh. Kerennya di bagian belakang jok depan yang sebelah kanan gak ada side back pocket, tapi yang sebelah kiri ada. Dan di belakang center console juga ada ventilasi AC. Di bagian bawahnya ada power outlet USB 2,1 ampere. Dia USB-nya USB A. Dan ada karpet dengan logo GR. Di bagian atas plafonnya juga warnanya hitam ya. Dan ada lampu baca juga di belakangnya masih bohlam. Untuk di bagian jok belakang juga sama, dia full kulit dengan strapping putih di tengahnya, tapi nggak ada logo GR di bagian headrest rail. Tapi untuk headrestnya ini juga ada 3 untuk 3 penumpang di belakang. Ada armrest juga yang tingginya juga enak, ada 2 buah cup holder dan seat belt semuanya lengkap 3 titik. Ada input ISOFIX. Di bagian grab handle ada di kiri dan kanan, sama ada gantungan baju juga. Untuk di bagian door trim belakang dia soft touch. Di bagian atas dan armrest ada cup holder di bagian atas dan ada speaker di bagian bawah. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabinnya dari Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.